Alright. Kita lanjut ya. Halo semuanya, welcome back to my channel. Jadi di video kali ini kita bakal bahas tentang free model. Bang, free model. Aku nggak bisa hidup tanpa free model, bang. Ya, ini free model lagi ya. Jadi untuk free model ini yang kali ini bakal kita bahas adalah dialog NPC. Jadi NPC dialog. Yang mana aku melihat banyak potensi untuk NPC dialog ini ya, terutama seperti ya mungkin ya, karena misal contoh di game yang lagi rame sekarang itu di sawah ya, atau di tani itu lupa aku, nanam sawit rek. Jadi di game itu ada NPC seperti untuk jual item dan sebagainya, itu bisa dipakai juga untuk NPC yang seperti ini, untuk ownernya ya, misal nonton juga. Atau mungkin ya kalian bisa bikin NPC ini untuk interaktif doang, atau mungkin selamat datang gitu loh di gunung, map gunung, atau di klub, atau mungkin kalian bisa kembangkan lagi NPC ini untuk jadi NPC buat di klub. Jadi seperti NPC yang bakal ngasih item seperti itu loh. Jadi banyak potensinya untuk NPC ini, dan tolong jangan dijual aja, jangan di resell aja, karena ya I'm giving you this for free untuk kalian gunakan, untuk kalian kembangkan, bukan berarti untuk kalian bikin bisnis di balik itu. Karena seperti yang dibilang, kalau misal kita memang memikirkan bisnis ya, memikirkan duit toh, ya semua sistemku bisa aku jual gitu loh. Yang ku share free itu bisa aku jual juga. Tapi kan tidak, tetap di share, ada yang di free, ada yang paid. Jadi tergantung memang, kalau misal memang ini free ya free gitu kan. Jadi ya sudah, ini untuk dialog NPC-nya. Sebelum itu kita buka dulu filenya. Nanti di sini ada banyak, ada di replicated, starter GUI, starter player script, dan workspace. Kita ganti dulu biar kalian tidak pening kepala kalian tuh, karena aduh nggak ngerti aku bang, gimana ya caranya. Sedihnya belajar, makanya jangan jadi penyefong free model aja, belajar gitu loh. Walaupun kalian menggunakan AI, menggunakan YouTube, menggunakan apapun itu tools, kalian belajar. Karena kalau misal tidak belajar, misal kalian tidak mencoba ya, nggak ada trial dan error, gimana mau berkembangnya gitu kan. Dan ya aku agak pening juga untuk menghandle, karena nanti bang ini gimana, dia tuh sudah aku jelaskan, dia tuh sudah aku tampilkan. Sisanya tinggal lagi cara kalian mengintegrasikannya gitu kan. Kalian misal ada mau nambah ini nambah itu, ya terserah kalian, that's your own way gitu loh. Tambahkan cara kalian masing-masing melalui AI, melalui apapun itu, seperti itu. Jadi kita ganti dulu sini ungroup replicated. Jadi biar enak hidup kalian tuh, biar di-lonin gitu kan. Udah ngelon ngigit pula nanti nih. Kita ganti biar nggak pening tuh. Kalau misal kita mikirin duit ya, gampang rek, lebih kaya kita. Sistem-sistem kayak gini bisa dijual 50.000. Contohnya kemarin ada yang sistem donation fee 1 lamaku dijual lagi 35.000. Kau beli rokok sempurna aja nggak sampai itu 35.000 tuh, kurang 1.000 gitu. Jadi kayak damn, Indonesia mantap. Jadi ungroup workspace ya, kita tidak semata-mata mengatain Indonesia, karena aku juga pribadi orang Indonesia gitu kan. Tapi ya oknum-oknum makelar ini banyak sekali ternyata rupanya ya. Jadi tidak sesuai, contradictory dengan apa yang Indonesia dambakan, seperti bilang pengen pemerintahan itu benar, pengen ininya presidennya benar, pengen ininya benar, tapi masyarakatnya juga seperti itu. Jadi ya sama-sama aja. Istilahnya tuh kayak anjing saling menggonggong aja itu, yapping kan. Jadi ya sudah, kita lanjut aja ke videonya langsung ya. Nanti kan ada di replicated, yaitu cuman remote event. Kemudian nanti ada di starter GUI itu ya starter GUI, screen GUI gitu kan. Nah kita tarik dulu, kita tarik ini ke replicated. Kenapa ini nggak ku tarik dan ku ungroup seperti biasanya? Karena ini belum ku save ke model, memang ku biarkan dulu aja gitu loh kan. Karena nanti bakal ku save ke modelnya setelah kita rekaman ini. Jadi malas aku untuk bikin folder baru tuh, malas. Jadi ku biarkan aja, kita langsung tarik saja ke starter GUI. Alah, tunang-tunung Discord nanti dulu ya, sabar dulu, aku record ini. Gak kelar lagi nanti nih. Ini starter player script, dan terakhir ini di workspace. Pertama, kita dari paling bawah, yaitu di bagian animasi. Di bagian animasi ini kalian langsung bisa notice, karena di sini kan sudah ada workspace service, yaitu wait for child, yang mana dia mencari model di workspace yang namanya ada borax di sini.
Jadi untuk NPC ini namanya ada Borax di sini. Kalau misal NPC ini namanya beda, kalian harus ganti juga di bagian sini. Karena jika tidak, kalian tidak bakal dapat animasinya. Maksudnya script animasinya tidak bisa untuk mencari model yang ada di workspace karena namanya berbeda, tidak tepat gitu kan. Kemudian di sini adalah idle anim. Karena NPC ini nanti ada dua animasi, yang pertama idle dan animasi kedua pada saat kita ngobrolnya. Jadi ya advance bisa dibilang karena ada dua animasi seperti itu kan, animasi yang berbeda. Kalian bisa ganti juga animasi ini. Aduh, gimana ya bang cara ganti animasi? Kok aku nggak pernah selama buka Roblox Studio nggak pernah lihat ada orang kasih tahu cara ganti animasi. Gimana caranya? Ya wes kita tunjukin sekarang. Kalian buka toolbox lagi kan. Kalian buka Chrome kesayangan kalian, kemudian kalian cari di marketplace dan pergi ke bagian animation. Nantinya di sini kan ada bagian sini nih, animation, apply, dan ya cari contoh di sini misal Vampire Animation Pack. Kalian bisa ambil animasi idle-nya doang, atau mungkin ya apa ya yang kira-kira ya mungkin karena kita butuh yang idle diam, wave mungkin ada. Nah ini aja lah, ini lucu kan. Itu untuk animasi idle. Kemudian untuk yang satunya lagi kita ambil yang talk misal. Ada nggak yang talk? Kurang bagus. Mana nggak ada apa yang ngomong gitu kan? Atau enggak interaktif mungkin, ada nggak? Salah lagi kan? Ya udah. Atau mungkin yapping, apa ya? Ya talk aja lah, ngambil yang tadi aja lah. Ama pula nanti video. Nah yang ini aja lah ya. Kita ambil yang itu, kita buka nih. Itu yang talk, dan ini intrusive awkward. Nah ambil animasi bukan yang dari link sini. No, that's not the correct animation ID. You need to take the ID from BT Roblox. Jadi kalian perlu ambil animasi itu dari extension yang namanya BT Roblox. Jadi BTR. Nah ini ya, nanti link ada di deskripsi, tinggal kalian ambil aja. Kita buka. Pada saat kita buka di sini nanti ada tampilan baru, yaitu berupa jaring ya, tambak mungkin ya, nggak tahu, jaring pokoknya nih. Kalian jaring, kalian klik, nanti kan ada bagian sini animation, bukan yang bawah-bawah ini ya, tapi yang bagian sini. Kalian tinggal klik dan nanti ada animation ID-nya di situ. Kalian tinggal copy, ya kan? Nah, selesai. Kita ambil dulu animasi satunya lagi. Nah, sama caranya, kita copy saja bagian ID-nya. Jika sudah, kita minimize dan kita ganti. Dan ini untuk idle ya. Ini untuk idle, kita ganti dengan ID yang idle tadi. Nah, itu ID idle-nya. Kemudian kita cek lagi di bawah, nggak ada. Kita lanjut ke bagian dialog. Jadi dalam dialog ini nanti ada frame, dan dalam frame ada dialog. Nah, dalam dialog ini script, local script. Jadi kalian bisa lihat di sini, ini untuk teksnya back, next, leave, itu sesuai sama yang ada di sini, hierarki. Kemudian juga ada replicated dan sebagainya, karena aku tidak menjelaskan itu ya. Dan di sini untuk dialognya, isi dari pada saat kita interaksi dengan NPC-nya nanti. Isi, misal contoh itu apa, tengok-tengok, minimal share videonya deh, gitu loh kan, subs, neko komen. Jadi gitu, gitu kan. Minimal share, minimal subscribe, gitu loh. Jangan ngambil-ngambil aja kayak itu, udah puluhan ribu dipakai, nggak ada yang subscribe kalian. Pecah telinga. Nanti di sini paid model di Discord dan sebagainya macam ya. Dan di sini ada lagi nih idle animation. Kalian ganti juga idle animation di sini dengan yang tadi ya, dengan ID yang sama yang kita taruh di animasi tadi, contoh di situ. Nah, dan disinilah talk animation atau animasi keduanya. Kalian bisa ganti menjadi animasi yang satunya lagi yang sudah kita copy. Dan ini untuk audionya. Dan untuk audio ini ya bisa kalian ganti, terserah kalian. Aku tidak perlu mengajarkan cara upload audio dan sebagainya ya, karena tinggal ganti aja. Dari toolbox pun kalian bisa gitu. Selesai sampai di situ ya, kalian sebenarnya nggak perlu scroll lagi seperti ini sampai bawah ngecekin satu-satu. Hell nah, itu tidak diperlukan sama sekali. Karena ya memang kalian nggak perlu konfigurasi di situ. Yang konfigurasi cukup di atas sini saja, gitu ya. Kemudian kita lanjut di bagian script sekarang. Jadi si script ini cuma gini doang. Nah, kalian bisa lihat di sini.
karena local NPC script parent, yang mana berarti script ini berada di dalam suatu model. Di mana model itu kita buka di bagian workspace. Yap, ini dia modelnya. Dan kita lihat ada ke script di dalam situ, ada gitu loh. Dan di sini kita ganti aja jadi proximity prompt. Biar ya, jangan sampai nama dia kosongan script ya, nanti bisa di hook segala macam scriptnya karena dia basic. Nah, jadi bisa ganti namanya proximity prompt, dan di sini nanti ada proximity prompt yaitu ngomong. Di mana itu lokasinya kita bisa lihat, scroll lagi ke bawah. Nah, di dalam humanoid third part itu ada yang namanya proximity prompt yang ya berkatakan ngomong gitu loh. Dan untuk teksnya adalah ini, ngomong tall gitu loh kan. Kalian bisa ganti itu. Nah, namanya adalah ngomong. Jadi class name-nya jadi ngomong seperti itu ya. Kalian bisa ganti juga, dan ganti juga otomatis di sini. Kalau misal kalian ganti untuk nama proximity-nya. Dan nggak ada, habis, udah selesai gitu aja. Sekarang ini yang lumayan PR kalau misal kalian nggak nyampe ya untuk penjelasannya. Ini kan contoh, ini kan yang ku pakai avatar di sini adalah avatar lamaku. Aku mau mengganti dia menjadi avatar yang baru atau mengganti dia sebagai avatar yang lain. Caranya bagaimana? Kalian butuh plugin yang namanya ya Bundle and Character Outfit Inserter. Jadi plugin ini membantu kalian untuk mengambil ya model-model daripada avatar kita sendiri maupun orang lain dengan cara memasukkan ID yang dari Roblox Studio kalian masing-masing. Nah, jadi seperti itu. Caranya gimana? Gampang, kalian tinggal buka aja. Misal contoh di browser ya. Nah, pada saat sudah buka browser seperti ini, kalian tinggal klik profil kalian masing-masing maupun profil orang lain. Contoh di bagian sini, kalian bisa ambil ID-nya dari link yang ada di profil tersebut. Jadi bisa kalian ambil di situ dan kita copy, kita salin, kemudian kita insert itu di dalam plugin tersebut, yaitu Bundle dan Character Outfit Inserter. Kalian tinggal pastekan dan enter. Nanti dia bakal nge-fetch semua outfit yang ada di dalam Roblox kita maupun akun orang lain tersebut, dan kita bisa insert dia sebagai R15 dan boom, jadi. Setelah dapat dia di sini, kita tekan dikit. Nah, ini gagal ngeload kemungkinan besar, atau mungkin ya di loading ya. Kita hapus dulu, kita buka lagi untuk pluginnya, kita pilih dan insert lagi. Mungkin model yang ini rusak, kita ganti R ini aja. Oke, nah itu berhasil untuk ngeload. Kalau yang ini ya tergantung sinyal juga. Tinggal kita rotate saja di bagian home, nanti ada bagian rotate, dan kalian posisikan sama dengan template rig yang ada yang sudah aku buat sebelumnya. Tinggal kalian taruh saja di bagian situ, pastekan. Nah, sudah sejajar seperti ini. Jangan lupa untuk namanya itu diganti, karena di sini namanya masih player. Kita ganti sebagai Neko Omen contohnya. Neko Omen seperti ini. Otomatis di script yang animasi tadi kalian harus ganti juga, karena di bagian awal dia mengacu kepada nama model yang namanya adalah ada Borax di sini gitu kan. Nah, kita ganti jadi Neko Omen karena kita menggunakan model yang baru. Kita ganti ke Neko Omen. Jadi kita sudah ganti seperti itu. Nah, sekarang kita harus pindahkan apa yang ada di dalam model lama itu ke yang baru. Apa saja yang harus dipindahkan? Pertama adalah script, yang mana proximity prompt. Di sini konteksnya. Tinggal kita tarik dan masukkan ke Neko Omen. Yang kedua adalah proximity prompt sendiri, yang mana namanya ngomong di situ ya. Kita pindahkan ke humanoid third part. Dan yang terakhir itu adalah cam. Jadi cam ini fungsinya yang nanti bisa kita tunjukkan secara langsung di display-nya. Ini ku sejajarkan di mungkin bagian leher ya, biar nggak terlalu rendah maupun terlalu tinggi, dan kita pastikan itu langsung di dalam modelnya. Nah, kalian bisa notice juga mungkin di bagian rig-nya ini ada namanya Neko Omen. Kalian bisa hilangkan itu dengan cara cari yang namanya humanoid. Bagian humanoid di sini nanti ada display distance type, kalian bisa ganti ke non. Otomatis namanya itu hilang. Atau mungkin kalian mau ada dia text label, bisa kalian masukkan sendiri, konfigurasikan lagi karena ini memang sudah open use. Dan selesai sampai di situ untuk proximity prompt, cam dan sebagainya. Dan cam ini juga bisa kalian ganti transparansinya menjadi 01
bukan kosong ya, sorry. Jadi bisa diganti menjadi satu biar dia tidak nampak di workspace secara langsung. Jadi kalau misal kalian butuh konfigurasi, baru kalian timbulkan lagi biar kalian bisa lihat, oh ini mungkin kurang rotate, atau mungkin kurang bawah, atau mungkin kurang jauh, seperti itu. Setelah selesai, kalian tinggal ganti transparansinya menjadi satu lagi. Dan saat ini kita coba langsung, kita tes play. Oke, nah pada saat sudah tes play seperti ini, bisa kita lihat, nah, ini untuk animasi idle-nya sudah jalan, begitu. Dan juga pada saat kita walk out, nanti ada proximity prompt, yang mana yang tadi ya. Dan misal di sini ada tulisannya NPC guide, kita stopkan dulu. Kita cari descendant yang namanya proximity prompt tadi di humanoid road part yang ngomong, kita cari object text, jadi misal the owner, seperti itu, the owner, dan kita tes play lagi. Setelah selesai, kita tinggal walk up jadi di NPC, and then you can talk to him. Jadi kita bisa interact dengan dan langsung ada animasi untuk talknya itu jalan secara loop. Kemudian juga ada GUI untuk teksnya yang sudah kita input di script dialog tadi. Kita next kan, gitu. Kemudian lanjut lagi, paint model di Discord, bikin ini, oke. Kemudian lanjut lagi, oke, selesai. Jadi itu fungsi kamera adalah pada saat kita di sini misal, nah nanti otomatis dia bakal nge-twin ke posisi kamera tadi. Jadi langsung otomatis ke objek kamera yang sudah kita atur tadi di situ. Jadi kita leave langsung dan selesai. Jadi seperti itu aja, gampang sebenarnya. Tinggal lagi cara pemahamannya gimana. Nah ini sudah 16 menit untuk recordnya, dan sekarang kita perlu mengepack ini semua dalam satu folder. Yang mana ini di workspace, berarti aku masukkan di folder ungroup workspace. Kemudian di sini replicated storage yang mana isinya remote event, kita taruh di ungroup replicated. Kemudian di sini dialog. Oh ya, dan untuk dialog ini, misal kalian pengen ada konfigurasi lagi untuk warna, teks dan sebagainya, kalian bisa ke bagian starter GUI, screen GUI namanya dialog. Kemudian nanti ada frame di situ kita tinggal cari di properties, visible-nya diganti menjadi true. Pada saat sudah true, kalian bisa baca sendiri, situ sudah aku taruh ya caranya, dan juga teksnya bisa kalian baca itu. Dan ini untuk namanya bisa kalian ganti juga sesuai dengan nama yang kalian butuhkan, seperti di mungkin di map tadi ya, seperti yang aku bilang di map sawit atau sawah, aku lupa nama gamenya itu ya, yang lagi rame sekarang. Nah itu bagus juga untuk NPC ini untuk interaksi antar playernya. Jadi nggak plain cuman masuk dan orang bingung, bisa pakai NPC juga seperti itu. Dan ini bisa kalian konfigurasikan sendiri semau kalian masing-masing. Kita visiblekan false lagi, dan kita tarik ini ke ungroup starter GUI. Kemudian yang terakhir adalah starter player script. Setelah semuanya selesai, sekarang tinggal kita publish ke Roblox dan nanti kalian tinggal pakai saja. Jadi kurasa itu aja untuk video kali ini. I hope you guys like it. See you on the next one. Bye bye.